Kadang aku masih suka ngebayangin gimana ya kalau tiap bangun pagi yang ada di depan jendela kamarku adalah hamparan pemandangan yang hijau dan luas, penuh dengan embun, dan ketika aku buka jendela, udara sejuknya langsung memenuhi paru-paruku. Tapi aku langsung mikir lagi, apa aku akan sanggup tinggal di tempat senyaman itu tanpa ada sama sekali koneksi internet? Jelas nggak bisa. Hai, aku Randi Rahman, seorang konten kreator, film Kesonabi dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Bagi kalian yang mungkin udah nonton beberapa videoku ke belakang, mungkin kalian akan sering banget dengerin cita-citaku untuk punya rumah di jauh dari keramaian dan sangat dekat dengan alam. Aku lupa tepatnya kapan aku kepikiran punya cita-cita yang seperti itu. Tapi yang aku ingat, aku mulai tertarik untuk hidup dekat dengan alam itu bukan karena video-video travel ataupun mungkin video-video dari Nat Geo dan sejenisnya, tapi dari film yang berjudul Ex Machina, sebuah film yang bergenre science fiction thriller yang kadang bikin aku bengong ketika nontonnya. Bukan bengong karena bingung, tapi bengong saking darknya. Tapi efek bengongnya nggak separah Parasite sih, yang dimana efek bengongnya sampai aku pulang ke rumah masih bengong. Di film Ex Machina tersebut ada seseorang saintis dan juga seseorang CEO yang bernama Nathan Bateman. Aku nggak akan jelasin lagi siapa itu Nathan Bateman lebih dalam karena jatuhnya akan jadi spoiler. Dan ya, yang membuatku tertarik untuk punya rumah jauh dari keramaian dan dekat dengan alam adalah si Nathan Bateman ini. Ada sebuah adegan ketika si Nathan menjemput seseorang dengan helikopternya untuk menuju ke rumahnya. Dan sepertinya rumahnya emang didesain nggak bisa dilewatin lewat jalur darat, jadi harus lewat jalur udara. Aku lupa scene tepatnya di saat helikopter itu apakah ngeliatin pemandangannya atau enggak. Tapi yang jelas yang paling aku ingat adalah scene pas home tournya. Ya, si Nathan menunjukkan seisi rumahnya kepada si seseorang ini tadi. Dan ya, banyak shoot-shoot yang memperlihatkan keindahan dari rumah si Nathan ini. Dan aku cuma bisa bilang, wow, I want it. Rumah yang punya desain cukup minimalis seingatku dan menurutku, dan juga jendelanya itu besar-besar dan tepat menghadap ke alam, yang dimana itu bagus banget. Setelah aku menemukan satu racun tadi dan aku agak sedikit lupa, dan ternyata aku menemukan racun baru lagi. Keinginanku untuk punya rumah jauh dari keramaian semakin menjadi-jadi ketika aku menonton salah satu video dari seorang fotografer dan juga kreator yang udah aku follow dan subscribe cukup lama, yaitu Alex Troll. Pada saat itu Alex Troll baru aja mengunggah video tentang rumahnya yang baru aja jadi. Dan ya, tentu saja rumahnya sangat indah kalau menurutku pribadi. Berada di tengah hutan, bisa dibilang di tengah hutan, dekorasinya cukup minimalis dan jendelanya besar-besar dan menghadap ke alam tepat banget. Nggak ada suara traffic dan nggak ada orang lalu lalang di depan rumah. It's so peaceful. Ya, meskipun sampai sekarang untuk menjadikan itu kenyataan adalah masih sebuah angan-angan dan masih sekedar cita-cita untukku. Yang jelas, aku belum punya cukup uang untuk menjadikannya kenyataan untuk saat ini. Dan yang kedua, aku kurang yakin sama keamanannya, apalagi gak ada tetangga sama sekali di sekitar rumahku. Dan yang terakhir adalah koneksi internet. Aku kurang yakin akan ada koneksi yang mumpuni ketika aku punya rumah jauh dari keramaian dan dekat dengan alam nantinya. Untuk masalah keamanan mungkin nanti akan bisa didapatkan ketika udah punya banyak uang. Sewa aja security sebanyaknya. Tapi kalau internet, mau bangun fiber optik dari kota sampai ke rumah, kayaknya itu agak nggak mungkin. Walaupun mungkin, daripada keuntungannya kayaknya lebih banyak kerugiannya deh. Karena setahu aku fiber optik itu agak sedikit ringkih, jadi kayaknya akan jadi lebih ribet. Karena kalau ada masalah dikit aja, entah itu bencana alam, ya alamat game over.
Internet itu sama pentingnya kayak listrik menurutku. Tanpa internet, peradaban manusia nggak akan berkembang sepesat dan secanggih seperti saat ini. Kita bisa bekerja dengan siapapun dan dari manapun. Kita bisa banyak banget belajar hal baru. Kita bisa dapetin teman baru dari benua lain atau dari kota lain, dan bahkan kita bisa dapat pacar. Dan juga kita jadi bisa mensuarakan pendapat kita dan bisa didengar oleh orang banyak hanya dari rumah aja. Itu tadi yang aku sebutin aja, kayaknya cuma baru beberapa persen aja kehebatan dari sebuah teknologi yang bernama internet. Nggak bisa terkoneksi dengan internet sama sekali, tapi punya rumah yang bagus dan juga berada di tengah alam. Itu bukanlah sesuatu yang ideal kalau menurutku pribadi, seenggaknya untuk saat ini. Ya simple sih, karena aku termasuk orang yang nggak bisa lepas dari internet dalam jangka waktu yang lama. Kayaknya sih masih nggak masalah. Cuma kalau sampai setahun 2 tahun, tapi belakangan ini aku baru tahu bahwa ada orang gila yang juga aku idolakan kebetulan. Punya sebuah project yang membuatku mikir, kayaknya masalah yang tentang internet tadi udah ada solusinya nih. Tapi solusinya nggak sampai segila ini juga sih. Orang tersebut adalah Elon Musk. Orang yang berada di balik perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang naik-naiknya, karena banyak banget inovasi mereka yang berhasil mendobrak batasan-batasan yang belum bisa tertembus sebelumnya, seperti Tesla, SpaceX, dan yang lain-lainnya yang tentu aja bisa kalian googling sendiri. Dan project yang bisa aku bilang cukup gila tersebut adalah Starlink, yang ternyata project itu sudah dimulai sejak tahun 2015 yang lalu. Aku kemana aja ya? Tapi sampai sekarang project tersebut masih belum selesai karena goals mereka terlalu besar menurutku. Oleh karena itu butuh waktu yang nggak sebentar untuk menyelesaikannya. Bagi yang belum tahu apa itu Starlink, simpelnya Starlink itu adalah sebuah project dari salah satu perusahaannya Elon Musk yang bernama SpaceX. Goals dari project Starlink ini adalah bagaimana orang-orang di seluruh bumi ini bisa mengakses internet. Cara melakukannya adalah dengan meluncurkan satelit pada orbit bumi agar kita bisa mengakses internet dari manapun kalian berada selama masih di bumi. Masih terdengar kurang sophisticated ya? Jadi, agar kita bisa mengakses internet dari belahan dunia manapun, bahkan dari tempat terpencil sekalipun, jadi nggak akan cukup kalau cuma dengan satu satelit. Aku yakin kalian sudah mulai kepikiran apa solusinya. Ya, mereka nggak ngeluncurin cuma satu satelit aja, tapi 1.500 lebih satelit sampai bisa menyelimuti bumi dengan koneksi yang super cepat. Bahkan kalau nggak salah, sampai gigabyte per second. Menurut update terbaru, mereka sudah berhasil ngeluncurin 540 satelit di orbit bumi, ya di atas kita. Yang artinya mereka sudah berada di sepertiga perjalanan dari goals mereka. Mungkin akan bisa kita nikmati pada 10 tahun yang akan datang, atau mungkin akan jauh jadi lebih cepat. Yang pasti aku punya waktu untuk bekerja lebih giat lagi dan cari uang lebih banyak lagi. Aku nggak tahu pada 10 tahun yang akan datang aku masih tertarik sama hal ini atau udah enggak. Aku juga nggak tahu teknologi gila apalagi yang akan lahir pada 10 tahun yang akan datang. Tapi aku sangat tertarik dengan hal ini. Bahkan aku jadi sering ngikutin perkembangannya belakangan ini. Jadi goalsku untuk punya rumah yang jauh dari keramaian dan dekat dengan alam, tapi masih bisa internetan, itu sangat mungkin bisa terjadi. Di samping aku harus punya uangnya dulu sih. Ya, sampai sini aja video aku kali ini yang ngebahas teknologi tapi lebih banyak berandai-andainya. Tapi nggak apa-apa. Oh ya, jangan lupa untuk mampir ke halaman karya karsaku dan berikan dukungan kalian kepada channelku jika kalian ingin. Karena kedepannya aku akan banyak merilis konten eksklusif di sana. Dan seperti biasa, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home, and bye.